Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Indriani, pengajar bahasa Inggris dari SMA Negeri 25 Bandung. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan dengan memberikan materi tentang past tense. Materi ini adalah kelanjutan daripada pembahasan minggu lalu tentang recount text, di mana recount text itu menggunakan tenses yaitu past tense. Ya. Kali ini kita buka tentang past tense. Ya. Kita mulai dari pada pengertian daripada past tense itu sendiri. What is past tense? Past tense adalah kelompok kalimat yang menunjuk kepada sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Singkatnya, past tense menerangkan suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah terjadi dan selesai dilakukan pada waktu yang telah berlalu. Ya. Kala kini memiliki pembedaan yang kontras dengan kala kini atau kala yang mendatang. Ya. Atau waktu kini memiliki perbedaan yang kontras dengan waktu kini atau waktu yang akan mendatang. Past tense terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah simple past, ya. Lalu ada yang disebut dengan past perfect, lalu ada past futures dan past continuous. Ya. Kita mulai lihat, ya. Di sini saya akan membicarakan tentang simple past dengan past perfect, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Setelah kita mengetahui apa itu adalah pengertian dari past tense, mari kita lanjutkan kepada slide berikutnya, ya. Kita fokus sekarang kepada simple past, ya. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Simple past tense juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu simple past positif, yaitu bentuk afirmatif, lalu simple past negatif, ya. Simple past positif artinya afirmatif atau kalimat berita, ya. Lalu masuk pada simple past negatif dan yang terakhir simple past interrogatif, ya. Kita mulai dengan simple past di sini. Sekali lagi bahwa simple past itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi hanya putus sampai di sana, tidak dibuka lagi, ya. Kejadiannya dilakukan pada waktu lampau dan selesai pada waktu itu. Ya. Selanjutnya kita melihat daripada struktur dan contoh teks, ya. Contoh teks maksudnya daripada tenses simple past, ya. Strukturnya bahwa dalam bentuk positif kita tahu adanya subjek, ya. Lalu digunakan kata kerja bentuk kedua, ya. Lalu diberikan objek, ya. Ketika kita masuk ke dalam bentuk negatif, maka kita akan memakai subjek ditambah did sebagai to be daripada simple past. Setelah itu berikan not, ya, dan kata kerja kembali ke bentuk satu, ya. Karena di sini sudah ada penambahan kata did, maka kata kerja kembali ke bentuk satu, ya. Atau subjek menjadi subjek ditambah to be-nya adalah was atau were atau not, ya. Ini digunakan ketika kita berhadapan dengan adjektif atau adverb, ya. Lalu yang ketiga, ketika berbentuk tanya or questions, ya. Di sini si subjeknya adalah sebelum subjek kita masukkan dulu did. Did ini adalah to be yang biasa dipakai dalam simple past. Lalu masukkan subjeknya, ya. Setelah itu karena sudah ada did, kembali kata kerja harus berubah menjadi bentuk ke satu. Atau jika berhadapan dengan adjektif, kita memakainya adalah was atau were ditambah subjek, ya. Oke. Contoh teksnya, contoh kalimatnya, ya. Misalnya yang positif, kita memakai I was born in Bandung, ya. Dimana was born ini, ya, si was itu adalah sebagai to be daripada to be dari pelampau, ya. Baru diberikan kata born, ya. Born sendiri adalah bentuk ketiga, ya.
dimana artinya saya dilahirkan di Bandung, ya. Kenapa harus ada kata kerja bentuk ketiga? Karena di sini artinya adalah pasif, ya. Lalu yang kedua ada I did not sleep well last night, ya. Di sini kita memakai did, maka sleep-nya kembali ke bentuk satu, ya. Sedangkan dalam bentuk pertanyaannya kita menjadi did you sleep enough last night, ya. Nah, sama dengan yang nomor satu, contoh di depan bahwa ada kata did, ya, maka kembali kata kerja ke bentuk satu, ya. Did sendiri, ya, sebagai pengganti daripada past tense, maka sleep-nya kembali ke bentuk satu, ya. Oke, kita teruskan, lanjutkan pada past perfect, ya. Tadi kita sudah membahas apa itu simple past, sekarang masuk pada past perfect, ya. Pengertian daripada past perfect adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa telah selesai pada suatu titik di masa lampau sebelum peristiwa lainnya terjadi. Peristiwa yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Salah satu ciri khas dari tense ini adalah penggunaan had, ya. Penggunaan had sebelum kata kerja, ya. Jadi dalam past perfect itu, ya, kita menggunakan kata had, ya, sebelum kata kerja, ya. Sekarang kita lihat seperti apa struktur daripada past perfect, ya. Struktur daripada teks past perfect adalah untuk positifnya kita memakai subjek ditambah had ditambah past participle, atau kita suka mengatakan bahwa past participle itu adalah bentuk kata kerja ketiga, ya. Sedangkan untuk bentuk negatifnya, ya, kita memakai subjek ditambah had, ya, ditambah not ditambah past participle atau bentuk ketiga, ya. Untuk kalimat tanyanya kita memakai had ditambah subjek ditambah past participle atau bentuk ketiga, ya. Untuk negatif di sini walaupun sudah ada had, ya, ditambah not, kata kerja tetap memakai bentuk ketiga, ya. Contohnya they had come, ya, maka bentuk negatifnya menjadi they had not come, dan bentuk pertanyaannya atau questionsnya menjadi had they come, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi kepada struktur dan contoh kalimat, ya. Ya, kita lihat untuk yang ketiganya adalah tentang past future, ya. Tadi simple past sudah, masuk kepada past perfect, dan sekarang adalah past future. Pengertian daripada past future sendiri adalah future in the past, yaitu adalah suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan masa depan dan dari perspektif masa lalu. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan baik secara sukarela maupun yang direncanakan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu, ya. Jadi past future ini adalah bentuk ketiga daripada simple past, ya. Daripada bentuk past tense, ya. Sekarang kita lihat contoh daripada past future, ya. Untuk past future biasanya future memakainya adalah models. Jadi di sini ada subjek ditambah would, ya, kita sebut dengan models di sini, ya. Ditambah bare infinitive, ya. Bare infinitive atau subjek di mana subjek itu adalah was atau were, ditambah going to, ya, lalu ditambah bare infinitive, ya. Lalu untuk bentuk negatifnya sama dengan bentuk yang tadi past perfect dengan simple past, maka subjek ditambah would not ditambah bare infinitive, ya. Lalu ditambah was atau were atau not, tambah going to tambah bare infinitive. Contohnya he would forgive you, ya. Kenapa di sini dalam past future kata kerjanya harus kembali ke bentuk satu,
ya, karena di sini sudah memakai si model. Sini modelnya sudah dalam bentuk past ya, jadi yang dipaskannya itu adalah modelsnya, sementara kata kerja kembali ke bentuk satu ya. Lalu untuk negatifnya menjadi he wouldn't forgive you ya, he wouldn't forgive you. Nah, sama karena di sini sudah ada kata would, maka forgive-nya kembali ke bentuk satu ya. Sedangkan untuk kalimat pertanyaannya menjadi would he forgive you ya. Oke, itu contoh daripada past future. Selanjutnya kita akan melihat tentang past continuous. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. Bentuk ini menunjukkan bahwa peristiwa terjadi sebelum dan mungkin berlanjut setelah waktu atau peristiwa lainnya yang terjadi pada masa lampau. Jadi dalam past continuous itu ada dua kejadian ya. Ada yang sudah selesai dilakukan dan ada yang sedang berlangsung ya. Kita lihat dulu bagaimana struktur daripada past continuous ya. Oke, berikut adalah struktur daripada contoh teks past continuous ya. Untuk positifnya kita memakai was atau were ditambah present participle. Maksud dengan present participle itu adalah kata kerja bentuk ing ya. Lalu untuk negatifnya kita memakai subjek ditambah be, be-nya itu adalah was dengan were, lalu ditambah not ditambah present participle ya. Dan yang ketiganya kita lihat to be-nya adalah was would ditambah subjek ditambah present participle atau ing form ya. Contohnya adalah she was sleeping. Kalau negatifnya menjadi she was not sleeping dan pertanyaannya menjadi was she sleeping ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan bahasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.